terpercaya. Pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Anggreni dapat kembali menjumpai Anda dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, di pagi hari ini kami akan menyuguhkan Anda dengan perbincangan menarik terkait dengan salah satu permainan yang mampu mengasah otak, yaitu Rubik nih, seperti yang saya pegang saat ini. Bermain Rubik disebut dapat melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan, memecahkan masalah hingga melatih kesabaran. Namun ternyata tidak mudah menyelesaikan permainan Rubik. Dibutuhkan trik dan latihan yang rutin ternyata saudara. Seperti dua orang narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini yang begitu lihai memainkan Rubik. Sudah hadir di studio bareng-bareng kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Badrudin yang merupakan atlet Rubik atau sebutannya Speed Cubers ya? Iya benar sekali. Ini adalah Ketua Celebes Cubers Community. Halo, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Halo. Nah, di sebelahnya ada Nabila yang juga merupakan Speed Cubers juga. Ini anggota dari Celebes Cubers Community. Halo Nabila. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Oke, wah kalau dilihat nih saudara, di meja udah banyak sekali jenis-jenis Rubik. Tidak hanya yang saya pegang, nah nanti kita juga akan menguji bagaimana mereka bisa dengan cepat menyelesaikan Rubik ini nanti ya. Tapi kita pengen ngobrol-ngobrol dulu nih masalah Rubik. Kalau Rubik ini sebenarnya asalnya dari negara mana sih, Badar? Kalau Rubik itu Kak asalnya dari Hungaria. Hungaria ditemukan pada tahun 1987 yang kebetulan namanya sendiri penemunya itu Erno Rubik. Oke. Erna Rubik. Jadi makanya permainannya juga namanya Rubik. Rubik. Tapi boleh dijelaskan nggak sih terkait dengan permainan Rubik itu sendiri? Kalau Rubik itu adalah permainan teka-teki semacam kubus puzzle yang 3D yang tugasnya kita itu menyamakan semua warnanya menjadi pokoknya semua satu sisi, semua satu warna sama semua warnanya kan. Oke, tapi kalau kita lihat sekarang ternyata Rubik kan biasanya yang pada umumnya yang seperti Badar pegang ya. Ya, ini yang paling basic, yang paling simple. Tapi kalau saya lihat di sini, wah ternyata banyak banget. Ini boleh dijelaskan dong jenis-jenis Rubik? Kalau ini kita sebutnya piramid. Ini kebetulan Rubik yang diperlombakan. Ini namanya Axis, Gear Cube, Mix Up Cube, Cube Maple Leaf, apalagi ya 6x6, dan ini yang paling gede ini 13x13. 13x13, bagaimana menyelesaikan Rubik sebesar ini? Sebenarnya sih basicnya Kak tetap ada di 3x3 ya. Kalau kita bisa main 3x3, tetap basicnya tetap di 3x3. Wah, ternyata ini semuanya Rubik itu banyak jenisnya. Ini kalau kita lihat kotak-kotaknya ada yang kecil-kecil itu. Semuanya basicnya 3x3 tuh maksudnya gimana Badar? Karena kan di Rubik itu, Rubik 3x3 kan itu ada banyak tuh rumusnya. Oh ini 3x3 Rubiknya, mungkin boleh kalau kita bisa ya? kayak gini guys, kalau kita bisa main Rubik 3x3 itu kan ada banyak tuh rumusnya. Kita mengadaptasikan saja rumus 3x3 di Rubik yang lain, pasti gampang kok untuk selesaikan Rubik yang lain. Kayak seperti Rubik Gear Cube itu rumusnya agak mirip-mirip dengan 3x3. Oh ternyata ada rumusnya. Ada. Ini belajar ada rumusnya. matematika lagi dong kalau gitu. Rumusnya sih beda dengan matematika ya. Oke. Karena di Rubik itu kalau kita sudah ulang-ulangi terus rumusnya itu otomatis refleks sendiri tangannya. Refleks sendiri. Jadi kayak untuk putar Rubik, otomatis iya. langsung cepet Otomatis. banget loh. Kan kalau orang biasa kayak gini muternya pelan-pelan ya. Iya, Terus masih mikir gitu kapan ini selesainya. Itu langsung cepet banget loh, tangannya nih langsung aja nih dari telunjuk ya gini-gini nih. Oke. Ini adalah Rubik yang paling basic. Paling basic. 3x3. Tapi kita juga pengen tahu nih kenapa sih kalian berdua nih jatuh cinta suka bentuk bermain Rubik. Saya dari Nabila dulu deh. Sejak kapan Nabila bermain Rubik? Sejak tahun 2016
Terus ikut kompetisi resmi itu 2018. Oke, dari 2016 terus ikut kompetisi 2018. Tapi 18. apa yang membuat Nabila akhirnya ingin menjadi speedcubers? Karena penasaran. Awalnya gimana tuh ceritanya? Akhirnya 2016 suka main Rubik. Lagi musim kah waktu itu atau gimana? Iya, lagi musim di SMP. Pada saat itu teman bawa. Saya kan dari dulu penasaran bagaimana caranya menyelesaikan Rubik ini. Akhirnya saya cari tahu dan praktik. Oke, jadi berawal dari penasaran, akhirnya praktekin untuk nyelesain Rubiknya. Ini belajarnya sendiri, otodidak, apa ada lesnya sih, apa gimana? Awalnya sih otodidak. Otodidak. Lewat YouTube. Oh, jadi tutorial gitu ya di YouTube. Kalau Badar gimana nih? Sejak tahun berapa main Rubik? Waduh, kalau saya awalnya dari teman Kak, dari teman di tahun 2010. Oh, Sudah 2010. lama. Oh, dia lebih senior. Sudah 13 tahun. Awalnya itu teman kan, dia main tuh, kok bisa selesai tuh. Dan saya pada saat itu belum bisa selesaikan. Dan setelah saya tanya teman, oh ini ternyata ada rumusnya. Nah, setelah saya pelajari, oh ini ternyata asik juga ya. Pas kita selesaikan Rubik, ada kepuasan tersendiri lah kalau kita selesaikan. Apalagi kita bisa selesaikan dengan waktu cepat kan, di atas rata-rata kita bisa selesaikan cepat dibanding teman kita. Kita kayak merasa tertantang gitu. Makanya saya latihan terus gimana caranya bisa jadi yang tercepat lah. Oke, kalau Nabila paling cepat menyelesaikan Rubik itu berapa menit? Tergantung sih, kalau di 3x3 itu di bawah 20 detik. Kalau Di bawah 20 detik? Ini yang benar. Nanti yuk coba yuk Nabila di bawah 20 detik. Terus ini 3x3 ya. Iya. Terus abis itu? Kalau di piramid itu memang saya lebih main ke situ. Dan waktu lomba di Surabaya itu dapat personal best itu 5 detik. Oh, 5 detik piramid. Ih, demi 5,22. apa? Kita tantang Nabila ya, saudara. Langsung, yuk udah diacak ya sama Badar. Kita akan, katanya tadi di bawah 20 detik. Di bawah 20 detik. Nah, kita stopwatch nih ya. Oke, 3, 2, 1. Cepet banget ya. Tangannya ini udah lincah. Kita lihat satu sisi udah. Wih, udah. Ini ini 14. Ini 15 detik nih. 15 detik udah selesai ya. Wah, cepet banget Nabila menyelesaikannya. Ini aja kayaknya tadi 14 detik deh. Cuman karena saya kaget gitu, kagetnya 1 detik jadi nambah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Nabila. Ih, keren. Ih, katanya kalau yang piramid 5 detik. Paling cepat pernah menyelesaikan 5 detik. Yuk kita tantang untuk yang piramid. Diacak dulu Badar. Acak. Diacak. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Sabar. Oh, oke, belum ya. Belum ya. Boleh? Oke, 3, 2, 1. Wah. Oh, udah. Oke. Wow, cepet banget. Ini selesainya 9 detik ya. Ternyata dia juga hitung ternyata dalam hati. Tapi pernah 5 detik, tapi ini 9 detik. Wah, luar biasa sih ya. Ini membuktikan kalau memang Nabila ini speedcuber sejati. Kalau Badar biasanya paling cepat Badar berapa? Saya kemarin waktu di Jepang itu dapat PB. Jadi kita sebutnya PB ya Kak. Personal best. Oh, jadi pernah ke Jepang juga, untuk ikut kompetisi kita Jepang. Lanjut ya usai jeda berikut ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV.
Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, saya masih bersama dengan Badar dan juga Nabila, Speedcubers kita pada pagi hari ini. Nah, kalau tadi Nabila udah menyelesaikan 2 Rubik, yang pertama yang 3x3 ya. Kemudian yang piramid ini dua-duanya diselesaikan dalam waktu di bawah 20 detik ya, hebat banget. Nah, kalau Badar nih, kita mau tahu juga pengalaman dari Badar. Berapa menit paling cepat? Kalau saya pernah waktu di Jepang pernah dapat 6 detik. 6 itu detik? Itu best yang terbaik. Tapi rata-rata sih masih 8, 9, 10 Kak. Oke, itu yang 6 detik yang di Jepang itu Rubik berapa Rubik kali berapa? untuk 3x3. Oh, 3x3, Iya. 6 detik. Sekarang itu pemecah rekornya sekarang sudah 3 detik. Ada yang bisa, ada. kita kan baru Ada yang ngitung bisa. 1, 2, 3, selesai. Cuma selisih 3 detik. Oke, jadi bahkan nggak ada yang sampai 1 menit loh semuanya. Enggak, kayaknya sih enggak ada. Badar, yang menurut Badar yang paling challenging itu yang mana sih Rubiknya? Yang paling challenging itu 3x3 sih Kak. 3x3 soalnya paling banyak saingannya dan paling susah juga pecahin rekornya. Oh, iya. Ada yang pernah rekornya yang paling tinggi yang 3 detik itu 3 ya? detik. Oke, kalau Badar deh, kalau tadi 3x3, Nabila 15 detik. Nah, kalau Badar kita uji nih kecepatannya sebagai senior yang sudah mencintai Rubik sejak tahun 2010 ya? Iya, 2010. Oke, udah diacak oleh Nabila, kita mau lihat kecepatannya. Kita hitung 3, 2, 1. Wah, 11 detik. Ya, kalau senior ya membuktikan. Wah, ini 11 detik, bahkan Badar pernah sampai 6 detik ya. Yang paling favorit nih Rubik Badar yang mana? Tetap di 3x3, tapi saya juga paling favorit itu main Rubik pakai sarung tangan, pakai kaki juga pernah ikut kompetisi. Oke. Dan apa ya, 2x2 dan piramid juga sih. Oh, yang 2x2 tuh yang mana Badar? Kebetulan 2x2-nya nggak ada di sini Kak. Oh, oke. Yang expertnya lagi selain 3x3 apa? 5x5. Oh, 5x5 itu yang mana? Ini Bukan kan yang ini? 6x6, berarti di bawahnya ini. Ini ya? Ini 4x4. Oh, Iya benar. 4. Itu juga termasuk favorit saya sih 4x4. Oh iya, kalau ini bisa diselesaikan berapa menit? Kurang dari 50 detik kayaknya bisa. Oh, bisa ya. Jadi hampir semenit bisa ya. Wah. Oh, kita bisa mainkan. Oke, Nabila silakan diacak. Tapi mungkin kita nanti bisa ya lihat ya gimana hasilnya. Nah, ini Rubiknya 4x4 ya? 4x4. 4x4. Rubik 4x4 akan dimainkan oleh Badar. Kira-kira berapa detik? 3, 2, 1. Wah, gercep banget ya tangannya Nabila ya. Ya. Kita lihat. Kayak memang ini harus konsen ya pemirsa ya. Wah, udah selesai. Ih bener loh, ini di bawah
50 detik, ini 46 detik. Tepuk tangan dulu dong untuk Badar. Wah, hebat banget, ini 4x4 bisa diselesaikan secepat itu oleh Badar. Ini kalau tantangannya main Rubik menurut Badar dan juga Nabila, apa nih tantangannya? Dari Nabila dulu. Tantangannya sih bagaimana caranya kita harus menyelesaikan itu pertama. Kalau tips and triknya kalau dari Nabila apa nih untuk bisa menyelesaikan setiap tantangannya? Ya, yang pertama itu ya harus lihat tutorial, terus bagaimana cara gerakan tangannya gitu. Kalau Nabila biasanya kalau mau ikut kompetisi nih, biasanya latihannya berapa kali? Hampir setiap hari. Setiap saat ya, jangan-jangan ya. Kayaknya setiap menit bisa nyelesain kayak gitu. Kalau Badar tantangan tersulitnya tuh apa? Kalau tantangan tersulitnya sih itu mengalahkan diri sendiri, Kak. Jadi kita mesti kalau ikut kompetisi itu harus lebih cepat dibanding yang lain, gimana tuh? Itu yang paling susah itu. Apalagi kalau di kompetisi dunia itu kan itu orang bersaing tuh semua. Masuk 10 besar aja itu sudah kebanggaan tersendiri kan? Kayak gitu ya. Oke, biasanya Badar sejauh ini sudah mengikuti kompetisi Rubik di mana saja? Saya pernah kalau seluruh Indonesia kecuali Pulau Sumatera dan daerah Indonesia Timur belum. Kalau Jawa pernah, Kalimantan pernah, apalagi Sulawesi, dan pernah juga di luar negeri sih satu kali. Oke, yang Di ke Jepang itu iya. ya. Kalau biasanya lomba Rubik itu ada kategori-kategorinya kah? Ada, yang Kak, diikuti ada. itu kayak gimana? Kalau di kompetisi itu ada 17 kategori yang diperlombakan, mulai dari 2x2, 3x3 sampai 7x7. Oke. Habis itu saut tangan, tutup mata, pakai kaki. Ada juga yang unik, yaitu kompetisi menyelesaikan Rubik dengan move yang paling sedikit. Namanya Vivis move. Jadi kita menyelesaikan tuh. Jadi siapa yang paling sedikit langkahnya dalam menyelesaikan Rubik, dia yang menang. Wah, ternyata ada juga ya Ada juga seperti gitu. itu. Ih, gimana tuh ya? Lumayan mengasah logika juga. Ini harus digerakkan kemana Digerakkan nih? kemana? Rubiknya sampai movingnya sedikit ya. Sedikit, ya. Kalau Sedikit. Nabila waktu itu beberapa kali pernah ikut lomba di mana saja? Ini mulai dari tahun 2018 ke tahun sekarang itu sudah 6 kali. 6 kali. Iya. Di mana aja tuh Nabila? Sulawesi 2 kali di sini, terus Jawa selebihnya 4 kali. Wah, hebat. Tapi menurut Nabila sama Badar nih dengan permainan Rubik ini, apa sih manfaatnya? Kalau manfaatnya itu selain kita membiasakan untuk berpikir, mengasah logika juga. Jadi anggaplah kita aplikasikan di masalah yang lain kan gitu. Kita makin terbiasa tuh untuk Itu berpikir. ngefek ternyata. Ngefek banget, Kak. Alhamdulillah kebetulan itu kan saya dari 2010 dan teman-teman saya itu kebanyakan memang jadi orang-orang sukses semua setelah Alhamdulillah. bermain Rubik. Oke, pokoknya yang nggak masuk akal kayaknya enggak deh. Iya. Jadi bisa menganalisa masalah. Menganalisa Kalau masalah. dari Nabila sendiri apa nih manfaat yang dirasakan? Pertama sih kayak main Rubik itu pasti orang lihat, wah ntar nih matematika gitu. Dan itu juga sih mengasah otak gitu. Pokoknya jadi lebih kritis, Jadi menganalisis lebih kritis. gitu. Makin terbiasa juga untuk berpikir, memecahkan masalah. Gitu. Wah, jadi ternyata bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari dan ini udah dirasakan juga oleh Badar dan juga Nabila. Nah, ternyata keduanya ini tergabung dalam komunitas Celebes Cubers community ya, Celebes Cubers Community. Ini komunitas teman-teman Rubik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti seperti apa sih kegiatan komunitasnya. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting,
pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kita akan lanjut lagi untuk berbincang dengan teman-teman dari Celebes Cubers Community, ada Badar dan juga Nabila. Nah, sebelum nantinya kita mempraktekkan nih, mungkin ada tips and trick ataupun juga tutorial sedikit ya yang bisa dibagikan kepada pemirsa Kompas TV. Kita pengen tahu dulu nih, komunitasnya sudah berdiri sejak tahun berapa, Badar? Jadi Celebes Cubers itu berdiri dari 2011 Kak. Jadi ada sekitar 12 tahun. Awalnya itu komunitas itu namanya Makassar Speed Cubers, MRCC, Makassar Rubik's Cube Community. Tapi kan di Goa itu ada juga komunitas, di berbagai kampus pada saat itu ada juga komunitas dan kita kemarin itu punya inisiatif gimana kalau digabungin aja tuh, digabungin beberapa komunitas, jadi deh Celebes Cubers Community. Oh, jadi gitu, semuanya yang dari Kota Makassar, Goa. Dari Goa, dan ada juga dari Unhas. Bikin klub-klub Rubik tersendiri kan gitu. Oh, kayak gitu. Oke. Jadi mending disatuin aja Mending disatuin semuanya. aja. Ini berapa nih anggotanya? Yang sampai sekarang sih yang aktif itu sekitar 20 orang, 30 orang sih untuk sekarang. Tapi dulu sih ada banyak banget ya, ada sekitar 200 orang mungkin. Oh, apalagi dulu kan Rubik lagi musim banget ya, lagi booming banget. Nah, kalau kegiatan dari Celebes Cubers Community ini apa aja? Alhamdulillah kemarin setelah COVID itu kita rutin lagi bikin kompetisi. Kompetisi terakhir itu bulan 2 kemarin di Pipo. Kita bikin kompetisi sekaligus coaching klinik, workshop dan ajarin teman-teman yang mau belajar main Rubik. Oke, kalau Nabila sendiri udah bergabung di komunitas ini sejak kapan? Tahun 2018. Oh, 2018 akhirnya memutuskan untuk bergabung ya, ketemu nih sama semuanya yang suka bermain Rubik. Iya, Ini ya. biasanya kalau ketemu jadi ngobrol-ngobrol apa nih? Kita kadang ngobrol tentang sharing-sharing rumus kan, sharing-sharing rumus. Karena kan kalau kita belajar sendiri tuh di internet kan agak susah gitu. Ini gimana cara menyelesaikan? Kalau kita kumpul bareng tuh, kita kan bisa saling ajar mengajar, saling tukar-tukar trik, tips dan trik kayak gitu kan. Jadi lebih asik karena juga kita rest bareng kan gitu. Jadi kita bisa pantau tuh peningkatannya teman-teman. Apakah dari bulan ke bulan dia waktunya makin meningkat atau itu aja kan. Tapi dari teman-teman komunitas ada program nggak sih, misalkan mengadakan kompetisi atau apa gitu? Ada Kak, ada. Jadi bulan depan itu kita mungkin ada 2 kompetisi ya akan mendatang. Pertama itu di Unhas, insya Allah tanggal berapa lagi? Tanggal 3 September. 3 September dan di Pipo. Dan insya Allah akhir tahun itu kita akan bikin kompetisi internasional lah. Yang berskala internasional dan ofisial. Kalau ofisial itu yang waktunya, anggaplah kalau kita pecahin rekor tuh, langsung tercatat tuh di Guinness of Book Record kayak gitu. Wah, keren banget ya. Nanti akan ada acara nih dari teman-teman. Nah, sekarang kan teman-teman juga tadi mengatakan ada coaching klinik Ada gitu coaching ya, klinik. mengajak yang pengen belajar ini diajarin nih caranya. Nah, sekarang kita tuh penasaran banget, ini ternyata ada Rubik yang sebesar ini. Ini yang paling besar atau ada lagi yang lebih besar? Sebenarnya masih ada Kak. Oh, masih ada lagi. Ini masih 13 kali 13. Yang di atasnya masih ada 21 kali 21. Wah, 21 gimana Berarti tuh cara 2 kali pegangnya? lipatnya begini kayaknya. Ini yang 13 kali 13 aja. 13 kali 13. Gede. Mungkin Badar boleh contohin nih ke kita gimana sih cara menyelesaikan ini? Nggak mesti Lebih gede diselesaikan yang besar. Oh, yang gede ya? Kan kalau yang 3 kali 3 tadi aku lihat bisa begini-begini ya. Bisa Kalau ini- gini-gini. Kalau ini putarnya sudah beda Kak. Sudah putarnya kayak gini dan kita mesti Ini kayaknya putar. menggunakan semua jari ya. Jadi Kak, ya, kalau 13 Langkah pertamanya gimana? langkah pertama itu pastinya kita mesti bikin center dulu. Kebetulan tadi itu saya sudah selesaikan satu center ini. Oh, kumpulin oke. semua titik demi titik. Lama kumpulin semua yang satu warna dan taruh di bawahnya. Habis itu kita selesaikan lagi warna kuningnya di atas. Pokoknya kita kumpulin dulu yang tengah-tengahnya kan. Oh,
oke. Setelah itu kita samain lagi yang pinggirannya. Habis itu kita selesaikan deh. Seperti Coba deh 3x3. kumpulin yang kuning deh di atas. Kebetulan agak lama, kebetulan Oke. saya selesaikannya ini satu demi ngerjain satu, ya iya, iya. namanya ya. Maksudnya kuningnya bisa dua titik Oh, gitu, gitu. atau 1 titik akhirnya bisa bertambah gitu dari titik yang udah dikumpulin. Ini namanya ngerjain ya. Iya. Ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa nih? 2 jam kurang lebih. 2 jam. 2 jam kurang lebih. Ini harus fokus melihat ini terus gitu ya sampai bisa selesai. Berarti yang paling lama pokoknya semakin besar Rubiknya Semakin lama diselesaikan. semakin lama untuk menyelesaikan. Pernah nggak sih kalian akhirnya aduh jenuh, bosen, capek, itu gimana? Kalau saya sih cari hobi lain yang berhubungan dengan jari. Kebetulan itu saya suka permainan yang mutar yang tentang jari-jari sih, kayak pokoknya nggak rubik, jauh-jauh main lah gitar, dari kayak iya. untuk Saya suka. menghilangkan penat dulu sambil mikirin gimana ya Iya, caranya. iya, Kalau Nabila gimana biasanya kalau aduh ini belum selesai nih Rubiknya, gimana tuh biasanya cari-cari ide, inspirasi biar nggak stres gitu otaknya? Sebenarnya sih nggak stres sih kalau Oh karena Iya, udah suka Suka, ya. iya. Jadi karena udah suka pokoknya ukuran apapun dijabanin sama Nabila. Biasanya Nabila yang paling susah yang mana ini yang pernah diselesain? mungkin ada beberapa Rubik yang di sini yang barusan saya lihat dan belum pernah coba juga main. Oh belum Jadi pernah mungkin coba. Ini yang susah itu Ini kalau kita lihat kan ini bentukannya ya kotak-kotak pada umumnya. Ini bentukannya beda. Iya, ini apa nih namanya? Namanya gear cube. Gear cube. Gear cube. Jadi begini ya. Mutarnya Kalau agak lucu. diputernya kayak gini ya. Ini selesaiinnya gimana nih, beda ya? Basicnya tetap di 3x3 Kak. Mm-mm. Pokoknya kalau kita mau selesaikan semua Rubik di sini, kita mesti selesaikan dulu 3x3. Kalau kita bisa selesaikan 3x3, gampang banget tuh belajar yang lain, Rubik yang lain. Oke, ini memusingkan nih kalau udah Iya, iya. udah diputer kayak gini karena bentukannya jadi beda karena nggak kotak semua. Langsung. Oke, kalau yang bentukannya aneh-aneh deh kita pengen cobain ini kali ya. Yang ini ya? Ini apa nih? Oh, ini modifikasi dari 3x3 sih Kak. Iya. Oh, modifikasi. Iya. Cuman buat pajangan aja. Kebetulan ini nggak diperlombakan sih, nggak diperlombakan. Oke. Cuman memang ada Iya. yang Ada juga yang inovasi-inovasi gitu Inovasi-inovasi. ya. Biar nggak bosen yang lihat Iya. kotak-kotak terus ya. jadi makin kesini tuh Rubik itu makin ada aja inovasinya kan, makin bentuknya makin aneh, makin anti mainstream dan makin unik lah. Pokoknya. Oke. Nah, kalau Nabila plan kedepannya rencananya nanti akankah ikut kompetisi lagi apa gimana nih kalau soal Rubik? mungkin kalau ada itu kalau bertepatan sama kuliah sih kayaknya nggak ikut. Oke. Tapi kalau libur kuliah mungkin ya ikut. Oke. Nah, kalau dari Badar mungkin ada yang pengen gabung dengan komunitas kalian Oh, gitu, iya. itu gimana caranya? Atau mungkin ada yang pengen les mungkin untuk Oh, iya, Rubik itu, benar. apakah ada? Apa gimana? Oh, kebetulan kita ada Kak. Kebetulan kita ada sosmed, IG, sosmed Instagram namanya Celebes Cubers Community. Dan kebetulan saya sendiri itu jadi ini Kak, Jadi suka live coach. streaming. Oh, live streaming. Suka live streaming, ajar-ajarin teman-teman yang mau belajar main Rubik di TikTok. Oh. Kebetulan itu nama akun saya Daeng Rubik, seperti nama baju saya Daeng Rubik. Oh, Kak. Daeng Rubik. Iya. Kalau kalian mau belajar Rubik, langsung live streaming, langsung kita diskusi bareng di situ, bisa gabung kok. Bisa gabung di live streaming saya. Dan ini for free ya untuk For free banget. siapa aja bisa Iya. ikutan. Bisa ikutan. Jadi sejauh ini masih di medsos ya, tapi kalau mungkin ada yang pengen private gitu. Kebetulan kita nggak private sih, cuman kalau tiap minggu itu kita selalu ada agenda ya. Bikin gathering, kumpul-kumpul bareng tiap minggu. Oke, jadi ada pertemuan-pertemuan gitu Pertemuan, ya. iya bener. Oke deh, terima kasih ya Badar dan juga Sama-sama, Kak. Nabila, Ya, teman-teman sama-sama, dari Celebes Cubers Community, sukses selalu. Ini semoga nanti acaranya
lancar ya, acara internasionalnya juga lancar Amin. gitu ya. Jadi sejarah juga nih ada kompetisi Rubik di Kota Makassar ya, Iya, standar iya. internasional. Oke, terima kasih ya teman-teman udah hadir di studio Sapa Sulsel. Hari ini kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga menggunakan masker ketika Anda berada di dalam ruangan. Selalu menjaga kesehatan Anda dan juga pastikan untuk melengkapi vaksinasi booster Anda untuk perlindungan yang sempurna. Saya Wida Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.